Selamat pagi Pagi Sasa, semuanya. Selamat pagi, Mbak Sasa. Abah, Halo. selamat lipstiknya pagi bagus. Abah. Pagi. Terima Lipstik Anda kasih, bagus, ya. terima Cocok kasih. untuk Anda, ya. Apalagi Wah, ada merah senang juga sekali. sedikit di bahu itu apa itu? Merah Iya, apa itu? Hmm, ini Bah, ya sorry. pink, pink. Ya ini, Ya, pink. ya hari ini Saya rencananya Sasa mau tinggal di kamar olahraga. ini, tinggal Mm-mm. di kamar hotel ini. Saya ingat Sasa, seandainya Sasa tinggal di kamar ini, pasti Anda senang karena meja make up-nya bagus banget, kemudian peralatan make up-nya bagus, dan ini sekarang tas untuk peralatan make up ini, bukan tas lah, Iya. box untuk peralatan make up ini, sekarang saya pakai untuk taruh handphone di atasnya supaya ketinggian saya sama dengan ketinggian handphone. Terus belakangnya ini saya ganjel dengan teko kecil hotel ini. Wah, kalau Anda di sini senang. Tapi karena saya laki-laki, ya ini nggak ada gunanya peralatan ini bagi saya. Mau saya tunjukkan ya untuk Iya, pemirsa ya, boleh, boleh, alat boleh, Bah. kotak make upnya. Iya. Nah, kelihatan ya. Ini lucu, kelihatan lucu banget, Bah. Itu tekonya lucu banget. Ini ini saya ganjel dengan handuk supaya nggak meleset-meleset. Saya nggak gerak. Oke, makasih. Nah, Wow, jadi keren, saya lihat itu keren Abah. ada Evata ya, Dokter Evata. Ya. Iya, Abah. Selamat pagi. Aduh, terima kasih. Pertama kali saya melihat wajah Dr. Evata, tetapi saya sudah sering komunikasi dan saya kagum dengan anak muda ini. Dia tahun lalu, akhir tahun lalu, jadi masih fresh, meraih gelar doktor di bidang pertahanan, persenjataan, dan sebangsa itu. Nah, kemudian Dr. Evata ini kalau menulis, saya sebagai penulis, saya mengagumi tulisan Dr. Evata. Jadi ini kekaguman seorang penulis terhadap tulisan seorang anak muda yang saya anggap memadukan antara ilmu pengetahuan yang masalah persenjataan. Itu dua dunia yang sebetulnya berjauhan antara kekerasan dan kelembutan. Persenjataan, pertahanan keras, sastra lembut, tapi Dr. Evata ini bisa mengkombinasikan itu dengan sempurna. Nah, tapi kemarin saya bilang, tolong undang Dr. Evata ke forum kita ini, Terima kasih. meskipun saya belum tahu apakah kalau beliau berbicara sama baiknya dengan beliau menulis. Saya belum tahu, saya bilang kita saksikan bersama sekarang, Dr. Evata ya. Iya, baik. Abah. Tapi sebaiknya dimulai dari memperkenalkan diri lah, latar belakang pribadinya, kehidupannya, supaya pemirsa bisa mengenal lebih lebih pribadi dengan Dr. Rifata, termasuk nama lengkapnya. Saya pun nggak hafal nama lengkapnya. Kalau menulis baru saya lihat, nah, saya tulis nama lengkapnya karena nama lengkapnya agak panjang dan sangat Portugis karena beliau memang rasanya lahir masih di Timur Timur, sekarang Timur Leste. Silahkan Sasa. Ya. Ya, ya, bagaimana nih ceritanya? Jadi memang ini saya lihat itu cukup muda ya. Jadi ketika dokter ini saya langsung, wah luar biasa ini. Suka belajar berarti ya Mas Evata ini ya. Iya, untuk bertahan hidup, Mbak. Oh, Agar lebih Ini baik masa depan. rendah hati khas umat Katolik ya, begitu rendah hati begitu ya. Bung Evata, Sasa ini Ya, S2 psikologi. Ya, luar biasa. silakan silakan. Masa. iya, Mas Evata, ini menarik. Jadi dari informasi begitu kalau Mas Evata ini adalah doktor di ilmu hukum begitu ya Mas ya. Dan memang Iya, ilmu hukum apa nih Mas? Apakah ada jurusan spesifiknya? Hukum iya. dokter pidana? Baik, terima kasih Ya. Mbak Sasa, Pak Dahlan Iskan yang saya banggakan, saya hormati. Ini kesempatan pertama saya diundang di morning ya. This morning, ya, jam This 5 morning. pagi, this morning. Diundang pada morning, diundang pada pagi ya, pada this morning ya, dalam pagi ini gitu. Ya, jadi kebetulan spesifik hukum saya itu hukum mengenai robot dan AI. Jadi Oh. disertasi saya membahas mengenai
bagaimana pengaturan terhadap robotika dan juga artificial intelligence yang coba saya kaji dari beberapa negara sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan ada pengaturan dan juga model dan formula gitu untuk kita menghadapi disrupsi teknologi dan percepatan teknologi ke depannya. Itu sih sejauh ini kategori penelitian hukum yang saya lakukan. Spesifiknya hukum tata negara tetapi pengaturan robotika dan AI. Wow, menarik ini ya. Apalagi sekarang semuanya sedikit-dikit pakai robotika dan AI begitu. Termasuk ini yang sedang terjadi secara internasional ini, secara kalau kita ngomongin maaf ya, secara khusus perang ini juga menggunakan teknologi seperti itu ya Mas ya. Kalau yang Mas lihat. Sasa dan S2-nya dan S1 beliau itu di bidang pertahanan. Eh, Oh, wah Ya, ini informasi yang belum Sasa dapat ini Pak. Justru ini kalau saya bilang kan nggak untuk bertahan hidup aja nih Mas, ini jadi ahli nih. Mas Eva tadi tahu bagaimana caranya melihatkan apa yang sedang dibutuhkan gitu dari pertahanan tiba-tiba langsung robotik AI dan hukum. Wah, tenaga ahli ini kayaknya jarang ya Mas ya yang bisa yang masuk yang mengambil spesifikasi tentang keilmuan itu ya Mas ya. Kalau sejauh ini begitu Mas Eva lihatnya bagaimana? ya karena kalau dari sisi hukum mungkin kita menggunakan hukum untuk menahan laju percepatan teknologi gitu. Yang baik ya kita manfaatkan, yang buruk ya kita hadang atau kita kurangi gitu. Nah, maka ya mungkin banyak yang berpikir apakah robot diberikan status kewarganegaraan atau robot nanti ke depan akan menggantikan manusia. Nah, kecemasan itulah yang coba untuk kita jawab begitu dengan penelitian dan juga pendekatan-pendekatan hak asasi manusia. Jadi ya kalau ditanya dalam perspektif perang hari ini, waduh ini memang sudah masuk pada era electronic warfare ya. Jadi electronic warfare ini kan segala sesuatunya sudah bergerak dengan ya jamming sinyal, ya perusakan terhadap segala telekomunikasi, baik dalam dalam penggunaan radar, bahkan dalam eh, hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Handphone juga menjadi target spionase yang memang lagi tinggi-tingginya hari ini. Nah, ini tanda bahwa manusia memang sudah bergerak ke arah perang elektronik tadi, Mbak. Tapi Dokter Evata, tetapi tidak menyangka ya, atau tapi kan Anda menyangka, saya tidak menyangka bahwa Iran bisa membalas meskipun mungkin tidak imbang, bisa membalas serangan Israel dan Amerika ini. Sebetulnya kemampuan persenjataan Iran ini seperti apa? Baik. Dalam beberapa catatan, memang ini masih perlu konfirmasi, tetapi kita bisa melihat bahwa Iran ini memang fokus pada strategi perang asimetris. Nah, dalam perang asimetris ini kan memang situasinya tidak sama, 50-50 antara Iran, kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat ya kekuatannya tidak sama. Tetapi kalau ditanya Denny, ternyata mampu. Jaraknya cukup panjang atau nafasnya cukup panjang ternyata cukup. Nah, ini karena Iran selama ini juga fokus pada pengembangan rudal balistik mereka, mereka fokus pada pengembangan teknologi drone mereka, bahkan mereka juga memiliki kekuatan intelijen juga yang saat ini terus berkembang ya, bahkan penciptaan-penciptaan alat-alat jamming dan lain sebagainya juga menjadi salah satu bukti bahwa bangsa apapun itu memang ketika mereka mempersiapkan diri dan memiliki ideologi yang bagus untuk bertahan, nah mereka juga mampu nanti ke depannya untuk menyerang begitu. Nah, maka yang terjadi hari ini dalam perang yang kita lihat di Timur Tengah tanda bahwa mereka cukup mampu gitu meskipun dihajar dari seluruh uh, sisi dan juga bahkan dikeroyok ya istilahnya gitu. Maka istilah yang saya mungkin gunakan ya seperti cumi-cumi ya. Jadi cumi-cumi ini kadang-kadang ketika didekati oleh musuh dia menembakkan tinta dan tinta ini akhirnya mengaburkan gitu. Ini tidak disangka-sangka oleh Amerika, ternyata negosiasi dengan Iran akan sangat alot sampai hari ini. Yang disebut perang asimetris itu seperti apa? Supaya awam lebih tahu bahwa Iran bisa begini karena menjalankan perang asimetris. Itu seperti apa? Ya, perang asimetris ini kan dari ada yang simetris, ada yang asimetris. Nah, asimetris ini kan tanda bahwa seluruh potensi yang dimiliki oleh Iran ini bisa dimanfaatkan. Dan dalam hal ini,
kita bisa melihat bahwa Iran itu menggunakan serangan titik jenuh namanya, saturasi, saturation attack atau biasa kita lihat bahwa mereka melakukan swarming ya. Jadi ketika drone itu atau rudal itu dikirimkan dengan sangat banyak, kita ambil contoh misalkan Amerika mampu menahan 500 serangan. Nah, dalam 500 serangan ini ternyata Iran mengirimkan 1.000 atau 2.000. Ya, akhirnya pertahanan udara ataupun mesin-mesin yang digunakan untuk menahan serangan itu dan melangkis itu bocor. Dan ternyata Ah. dalam beberapa serangan yang dilakukan, ada drone-drone kosong dulu yang dikirim. Sebelum drone Oh, yang memang memiliki, ya, drone hanya palsu untuk gitu ya. drone palsu, betul apa? Iya, ini yang terjadi. Mereka cukup Jadi cerdik lah menguras bangsa Asia menguras ini. senjatanya Amerika dan Iran ya, karena mematikan drone yang sebetulnya itu tidak ada apa-apanya gitu, murah sekali. Iya, Hmm. betul, gitu. Nah, dideteksi kan harus ditembak begitu. Nah, ini ternyata 500 yang awal itu bisa saja palsu dan yang nanti 1.000 ke belakang itu yang asli begitu. Nah, ini kan bingung akhirnya yang mana yang harus dikalahkan begitu. Apakah dengan cara menahan diri atau mengambil pemimpinnya atau negosiasi yang seperti apa? Ini yang akhirnya tidak terbaca dari pola uh, Iran itu sendiri dan juga mereka sistemnya tidak bergantung pada satu komandan ya. Jadi siapapun bisa menjadi komandan dan mengambil alih Oh, pemerintahan baik itu juga dalam sisi uh, oh, kepemimpinan terhadap pasukan begitu. Jadi tidak masalah siapapun yang dikurangi di sana mereka akan tetap mampu bertahan begitu. oh. Iya, Ada di negara lain yang sistem militernya komandannya tidak hanya satu, artinya kalau komandannya satu, kalau komandan itu terbunuh, maka inisiatif di bawah mati gitu kan. Dan ada negara lain yang seperti itu kan, di kalangan tentara atau militer itu kan ada istilah tegak lurus. Nah, terus ya. ini bagaimana? Ada negara lainnya yang seperti itu? Ya, negara lain yang menganut pola dengan doktrin pertahanan yang seperti itu, Indonesia juga bisa dikatakan mengandalkan pola-pola perang asimetris ya, yang nantinya ke depannya itu diharapkan menjadi perang total begitu. Maka ya kita bisa lihat di Indonesia ini ada juga dari Panglima, Panglima juga ada kepala matra-matra masing-masing, ada Pangdam segala macam ya ini merupakan pola yang sama. Tapi memang masih berpola-pola seperti pola-pola sistem komando dari Barat begitu. Nah kalau di Iran atau di beberapa wilayah yang ada di dunia gitu, ya mereka kita ambil contoh kayak di Iran ini kan ada IRGC dan juga ada tentara pemerintah begitu. Nah, IRGC ini fokus pada bagaimana mereka menjaga nilai-nilai ideologi dan juga mereka fokus untuk menjaga kepemimpinan dari Khamenei begitu. Nah, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada dua tentara yang di Iran. Nah, kalau di negara-negara yang lain sih memang masih banyak yang menggunakan sistem kepemimpinan ala yang seperti diajarkan doktrin Barat begitu. Nah, tetapi dalam konteks perang kali ini banyak pihak juga akhirnya mulai belajar ternyata kita tidak boleh tergantung pada satu pihak karena kalau tergantung pada satu pihak diserang dengan surgical strike ya bisa lumpuh langsung begitu, kehilangan kepemimpinan bahkan dalam komando militer sendiri. Wah. Jadi sebenarnya Menarik kan? iya, Mm-mm. monggo. Ya. Jadi sebenarnya perang asimetris ini memang perang yang antara dua pihak yang memiliki kekuatan dianggapin tidak seimbang begitu ya. Jadi dari kubu kuat dan kubu lemah, di mana kubu yang dianggap lemah ini menggunakan cara-cara kreatif begitu ya. Bukan konvensional begitu ya Ya, berarti. Oh, oke. Berarti kalau kita bicara sejarah Indonesia dulu pakai perang gerilya gitu itu juga termasuk sebagai asimetris. ya, termasuk pola perang asimetris yang nantinya ujungnya ya perang atribusi gitu. Perang atribusi ini wah ini benar-benar semuanya itu akan digunakan gitu sampai para penjajah atau yang mau menduduki negara itu merasakan kelelahan yang luar biasa gitu. Ini seperti di Vietnam juga sama gitu ya. Di Indonesia juga sama dengan bambu runcingnya, terus juga di ya kita lihat nanti ke depannya Iran bagaimana bertahan apakah dengan regime change ini akan mengubah sistematika politik dan juga ideologi bangsa ataukah tidak. Maka ya sekarang aktualisasi ternyata ideologi ini penting begitu ya. Jadi mungkin banyak yang merasa bahwa ideologi ini kan sesuatu yang hanya untuk membantu sistem pemerintahan. Ternyata ideologi ini bagian dari patriotik dan juga semangat untuk berperang begitu. Nah, ini bukti nyata bahwa ideologi menjadi part bagian yang memang harus dijaga dengan baik. Oh, oh, hebat, hebat, tesis yang hebat. Nah, Bung Evata,
Bung Evata ini kan kalau lihat dari wajahnya ganteng sekali, tetapi kan tidak kelihatan 100% darah Portugis. Memangnya Bapak dan Papa dan Mama asli murni berdarah Portugis atau ada campuran? Ya, baik. Terima kasih, Abah. Ini kebetulan ayah saya dari asli dari Timur Timur. Kalau ibu saya dari Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur Oh, itu ya. Ini kan Kalimantan Timur. Jadi kami berdua, orang tua saya waktu itu sempat berkuliah di Kalimantan dan akhirnya bertemu dengan ibu. Nah, di sanalah setelah itu akhirnya ibu ke timur dan terjadi jajak pendapat dan akhirnya kami pindah ke Bali. Singkat ceritanya begitu. kemudian masuk Udayana. Ya, kebetulan eh, bisa mengabdi di Universitas Udayana di Bali gitu. Nah, nah, ini kan saya kemarin menulis tentang bahwa serangan udara Amerika Iran, Amerika Israel ke Iran, ini kan luar biasa masifnya, sampai sehari menghabiskan 1.200 bom misalnya. Nah, itu kan luar biasa masif. Tapi akhirnya kan meskipun pemimpin tertingginya sampai meninggal dunia, tapi kan tujuan menggulingkan pemerintah itu kan tidak tercapai. Nah, berarti untuk bisa menggulingkan pemerintahan, berarti kan harus ada serangan darat. Sementara kan tidak mungkin Israel melakukan serangan darat, apalagi Amerika. Jadi kemudian muncul pertanyaan, apa gunanya kecanggihan teknologi yang tadi kita sebutkan itu kalau tujuan akhir. Jadi ini diskusi yang menarik lagi kan, Dokter Rifata, tentang memang Iya, berhasil menyerang, melumpuhkan, tetapi kan tidak berhasil memenangkan pertempuran atau tidak bisa berhasil memenangkan perang karena tujuannya nggak tercapai. Gimana, Dokter Rifata? ya, memang tujuan dari Amerika sebenarnya yang harus kita sama-sama mungkin ini ya, tapi ini hanya pendapat ya, hanya pendapat bahwa Amerika itu memang tidak berencana gitu untuk eh, membumi hanguskan atau benar-benar mendestruksi segala sesuatu yang ada di Iran begitu, karena yang mereka inginkan itu menawarkan proposal bisnis gitu dan membuat ya ini ibarat seperti operasi burung phoenix ya. Jadi burung phoenix ini kan Oh, terlahir baru. Nah, mereka berharap agar Iran ini terlahir baru. hmm. Oh. Hmm. Jadi tujuan kalau saya pikir tujuan utamanya adalah mengganti pemerintahan, tetapi tujuan lebih utama lagi sebetulnya tadi proposal bisnis tadi. Iya, Apa ini menarik. putus-putus ya? Mungkin teknologinya dan Mas. eksistensial lah menurut banyak negara yang apa yang sebenarnya terjadi hari ini dan kenapa akhirnya pendudukan ini menjadi sangat sulit. Ya pertama dari sisi aspek geografis. Oh, Aduh, sayang sekali ya, Sasa ya. Putus Iya, ya suaranya. iya, Hmm. putus-putus, Bah, putus-putus. Nah, betul putus-putus ini, Bung Evata ini. Cuma kalau Kenapa ini Sasa? belum sembuh, Bah. Sisa-sisa batuk kalau apa bilangnya. Sisa-sisa. Nanti redaksi di SWE melakukan survei apa kenapa komunikasi dengan Dokter Rifata ini agak terganggu, terus besok kita ulangi lagi. Ya, Iya, karena ini sumber sama. yang menurut saya penting sekali. Iya, Besok setuju. kita ulangi lagi dengan yang lebih baik. Saya kira sekian dulu ya. Iya, oke, Bah. Iya. Saya sekarang lagi di kota Suzhou namanya. Nah, itu Hmm. kira-kira 2 jam dari Shanghai. Mm-mm. Nah, kota Suzhou ini kota yang sudah praktis sekarang kota industri lah. Tetapi dalam sejarahnya dulu, Suzhou ini penghasil sutra terbanyak, terbesar di Tiongkok. Sehingga kalau Anda mengenal ada jalan sutra, itu semulainya dari Suzhou ini. Oh. Jalan Silk Road itu. Nah, akhirnya menjual sutra dari daerah ini sampai terus ke barat sampai Eropa.
Nah, sehingga jalan sutra yang membelah Asia dan membelah Eropa itu bermulanya dari sutra dari kota Suzhou ini. Nah, karena itu dulu dalam legenda di Tiongkok, dalam hidup ini harus mengenal 3 daerah yang di belakangnya berakhiran Zhou, yaitu Suzhou, Guangzhou, dan Liuzhou. Masih banyak kota yang belakangnya Zhou, tapi paling tidak harus mengenal 3 ini, Suzhou, Guangzhou, Liuzhou. Nah, sehingga dalam legenda, tapi ini legenda ya, dalam legenda ini kalau kawin, kawinlah di Suzhou, di tempat saya ini sekarang. Kalau makan, makanlah di Guangzhou. Kalau meninggal, meninggallah di Liuzhou. Begitu. Oh. Nah, kenapa kalau kawin di Suzhou? Karena orangnya cantik-cantik. Tapi setelah saya berkali-kali ke sini, saya kan sudah berkali-kali ke Suzhou ini, kok saya lihat sama saja ya, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, begitu. Mungkin zaman dulu karena wanitanya pakai sutra sehingga cantiknya itu bertambah-tambah begitu. Nah, kalau sekarang kan semua wilayah sudah pakai sutra. Jadi saya lihat ya di sini ada juga yang cantik, ada juga yang tidak cantik gitu. Itu Suzhou yang saya tempat tinggal sekarang. Nah, kemudian kalau Guangzhou itu karena masakan Kanton itu kan, Cantonese food itu kan memang luar biasa enaknya. Iya. Sehingga kalau makanan itu di Guangzhou. Yang sekarang Hong Kong, kenapa makanan di Hong Kong itu enak-enak? Karena itu masakan Kanton dari Guangzhou. Nah, kenapa meninggal di Liuzhou? Itu karena ternyata di sana itu tumbuh pohon-pohon yang luar biasa bagusnya. Kalau kita jati lah begitu, dan itu terbaik untuk peti mati. Jadi begitu ya, Sasa. Ya, terima Iya, kasih. Bah. Oke, Abah tunggu, Bah. Ini udah, ternyata dokter udah masuk lagi, Bah, ini, Bah. Ini Ayo mau, tadi biar menjelaskan agak nah, diulangi dari awal lagi, Dr. Rifata. oke. ya baik, terima kasih. Wah, ini mohon maaf sinyal saya kayaknya ini lagi sedikit terganggu. Atau jangan-jangan Nanti diskusi kita saya ada yang teleponnya mendengarkan juga. Telkomsel. Kenapa Telkomsel seperti itu? Ya. Diskusinya ada yang disadap kayaknya, Bah, tadi tuh, Bah. Ya. Gimana? Ya. Ya, jadi pendudukan di akhir itu memang menjadi tujuan utama. Tetapi mungkin saya melihat dari sisi demonstrasi ya, demonstrasi yang sama ini sudah bergejolak di dalam Iran itu yang perlu disambut ya oleh negara-negara yang punya kepentingan untuk melakukan perubahan rezim. Jadi kenapa akhirnya demonstrasi kemarin gagal ya untuk menumbangkan pemerintah dan akhirnya sampai opsi unilateral dari Israel ya untuk membom ya berapa wilayah gitu, bahkan sampai menewaskan pemimpin tertinggi ya yang di Iran gitu. Ini tanda bahwa ternyata tidak cukup begitu hanya dengan serangan-serangan konvensional, mereka perlu menciptakan situasi politik yang buruk. Nah, kalau dengan pendaratan pasukan kita lihat bahwa pegunungan Zargos ini begitu sangat terjal, sangat rumit, dan mungkin nanti akan menyebabkan pihak-pihak yang merasa bahwa menduduki Iran ya dengan cara mengirimkan pasukan ke sana ya merupakan mimpi buruk kalau menurut catatan. Nah, maka yang mereka lakukan sekarang mereka mengajak berapa etnis-etnis yang memang mulai atau memang sedari awalnya tidak setuju dengan pemerintahan, kayak misalkan orang-orang Kurdi ya itu mulai diajak untuk bagaimana nih ke depannya untuk melakukan pembelotan begitu. Nah, ini pembelotan-pembelotan di dalam tubuh Iran ini yang diharapkan, dan juga ada pemutusan ekonomi ya, pemutusan ekonomi penjualan minyak, bahkan si Iran terpaksa akhirnya memutus Selat Hormuz yang merupakan nadi perekonomiannya sendiri. Jadi ini opsi Samson ya. Jadi Iran akhirnya ya kalau saya hancur ya semua yang ada di sekeliling saya dan diri saya juga harus hancur. Saya tidak boleh menyerah begitu saja dalam kondisi seperti ini. Tetapi Amerika terus melakukan tekanan-tekanan ya dalam diplomasi maupun situasi politik di dalam negeri sehingga bergejolak terus. Ini yang semakin memperparah situasi dan bisa saja nanti akhirnya negosiasi yang terjadi ke depan itu akan melunak. Itu yang kita Melunak dari pihak Iran atau melunak dari pihak Amerika? ya baik apa. Jadi dalam beberapa pertemuan itu sebenarnya Iran
tidak tidak sama sekali bersedia untuk mengurangi kekuatan rudal balistik mereka. Nah, jadi kan ada tiga yang awalnya mereka ingin supaya dikurangi pengayaan uranium. Nah, pengayaan uranium ini mereka minta untuk dikurangi, sekarang katanya sudah mencapai 60%. Nanti kalau sudah sampai 90%, mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan nuklir. Nah, tetapi kalau dari Iran mengatakan bahwa ya mereka untuk masalah ketahanan energi. Jadi ya sebenarnya ini tidak jadi masalah, tetapi yang jadi masalah kan Israel cukup takut ya bahwa nanti ke depannya ini malah menjadi sesuatu yang akan sangat-sangat eksistensial menurut mereka begitu. Nah, maka kebetulan Amerika Serikat mengirimkan kemampuan udara dan darat mereka ini sudah sampai 40%, ya ada berapa pesawat tanker yang dikirim, ya, terus juga ada berapa kapal perang yang ada gitu. Bahkan mereka juga menaruh berapa bomber-bomber ya yang nanti bisa masuk ke dalam titik nadi pemerintahan, pusat pemerintahan. Ya, ini tanda bahwa sebenarnya semua ini sudah diperkirakan gitu oleh kedua belah pihak. Nah, maka kalau yang saya lihat keinginan utama dari Iran yaitu Amerika pertama hapus dulu sanksi gitu. Yang kedua, mereka ternyata sudah dalam pertemuan terakhir ya sebelum serangan itu mereka sebenarnya setuju bahwa pengurangan pengayaan ini terjadi begitu. Tapi ternyata dalam diplomasi ini mereka Israel dan juga Amerika melihat oh ternyata Iran sudah mau nih gitu. Dalam ngotot-ngototannya awal itu malah ingin mengurangi. Oh berarti tanda ada kelemahan. Mereka sudah kelelahan secara ekonomi. Disikat langsung Oh, besoknya. Ini oh, ini yang terjadi. Maka diplomasi ini ada oh, senjata gitu. Ini jangan jangan sampai kita merasa oh ya kita diplomasi karena untuk oh, menghentikan perang. Ternyata enggak. Ini dibaca bahwa sinyal kita harus menyerang karena oh. mereka ternyata sudah mau melunak. Lemah. Ya, sudah Hmm. lemah dalam tanda petiknya, betul. Oh. Wah, hebat, hebat. Wah, begitu ya. Jadi, kalau dipikir dengan etika normal, etika moral normal, aduh, sangat tidak bermoral. Tapi ya, mana ada perang bermoral? Kan perang nggak ada bermoral. Ya, Eh, ya saya kira begitu dulu Sasa ya. Ya, Terima kasih. ya. Bagus. Terima Ya. kasih. Lain kali kita undang lagi Dr. Evata. Ya. Iya, iya. Terima kasih, Terima Abah. Terima kasih. apa, Terima kasih juga luar Bung biasa, Evata. Mbak Sasa, Iya, terima terima kasih. kasih. Salam hormat, Eh, mohon bimbingan selalu. ya, selamat selamat pagi dan emang ya. Oh, Abah udah keluar nih ceritanya nih. Oh, sudah. Belum, ternyata saya kaget, Bah. Soalnya saya rada-rada juga nge-lag. Jangan-jangan tadi bener, Bah. Yang tadi Hmm. diceritakan pagi hari ini kita disadap, Bah, dari berbagai sisi. Soalnya saya juga tiba-tiba langsung berhenti tadi. Abah, terima kasih banyak. Bung Evata, terima kasih banyak. Semoga Terima nanti kasih banyak. depannya kita bisa semakin banyak ya informasi classified ini yang bisa diungkapkan ya dari Bung Evata. Ini Abah, saya juga salah fokus tiba-tiba dengan backgroundnya Abah yang di belakang ini langsung terlihat gedung-gedung tinggi. Nggak kayak kos-kosan, Oh, aku lihat malah nggak bisa lihat puncaknya ini. Nggak bisa lihat Luar puncaknya biasa. gitu. Saking tingginya. iya, Abah itu kalau bercanda gitu, Mas, katanya, "Ini kayak kos-kosan ya?" "Nggak ada, Bah, kos-kosan yang belakangnya gedung Iya. pencakar langit," kayak gitu, Bah. Oh enggak, itu dari pembaca di Sue Oh yang gitu? ketika pertama dulu hostnya Heeh. latar belakangnya itu seperti kos-kosan begitu. Jadi kemudian jadi istilah. Jadi saya pakai untuk mengejek diri sendiri. Oh Ya, kan gitu? kemampuan mengejek diri sendiri itu penting. Aduh, ilmu baru Dikontemplasi nih. kalau gitu, Bang. Eh, oh, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Hari ini menyenangkan sekali. Waktunya juga sudah habis. Semoga kedepannya nanti kita bisa banyak sekali yang bisa dibahas lagi ya, Bung Evata. Mungkin kita bisa bahas lagi dari sisi yang lain begitu, termasuk bagaimana sih Indonesia ini seharusnya gitu ya. Siapa tahu nanti itu disadapnya langsung langsung cus gitu ke presiden. Biar bisa jadi salah satu kebijakan yang mungkin bisa digunakan. Terima kasih Bung Evata. Selamat pagi, selamat Terima beraktivitas. kasih Mbak Sasa. Oke, terima Terima kasih. kasih tim This Morning. Terima kasih Abah Terima Dahlan kasih. Iskan. Salam Terima hormat kasih. ya. Selamat Salam pagi ya. hormat. Selamat pagi. Ya, terima kasih teman-teman semua juga yang hari ini mengikuti. Semoga informasi hari ini bisa membuat kita semakin memahami ya ternyata
Ya itu tadi kalau Abah bilang ya, apa namanya, kalau dari segi moral tidak bermoral, tapi mana ada perang yang bermoral ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.